bisa naik kelas. Jadi nggak ada naik kelas. Jadi dia kalau minta naik kelas tuh nggak bisa. Kalau dia minta naik kelas berarti status PBI-nya nanti bakal digugurkan, gugur. Tuh. Nah nanti kalau non PBI baru kita bagi menjadi penerima upah, bukan penerima upah, sama udah nggak kerja lagi, bukan pekerja lagi. Kalau pekerja penerima upah ada yang diupah oleh pemerintah, ya pegawai pemerintah, ada juga pegawai yang non pemerintahan. Kemudian kalau pekerja penerima upah, bukan penerima upah itu misalkan pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, di pemain musik, pembawa acara. Nah itu namanya pekerja bukan penerima upah. Terus bukan pekerja itu biasa pensiunan, kemudian veteran perang, pemberi kerja, kemudian penerima pensiun, investor itu termasuk ke dalam bukan pekerja. Nah kalau untuk PBI tadi kan dia cuma bisa BPJS kelas 3. Nah sekarang bagaimana pada pekerja yang kerja di pemerintahan? Kalau di pemerintahan biasanya nanti akan dibagi berdasarkan golongannya. PNS-nya golongan berapa? Golongan 1 dan 2 itu biasanya dapatnya BPJS kelas 2. Sedangkan kalau golongan 3 dan 4 itu BPJS kelas 1. Jadi kalau makin tinggi golongannya BPJS-nya jadi 1. Kemudian kalau untuk pegawai non pemerintahan biasanya kita lihat dari gajinya. Kalau gajinya itu kurang dari 4 juta, BPJS-nya kelas 2 biasanya. Tapi kalau gajinya itu lebih dari 4 juta, BPJS-nya kelas 1. Sedangkan kalau untuk pekerja bukan penerima upah ataupun orang-orang yang bukan pekerja, itu nanti biasanya bebas. Mereka mau BPJS kelas 1 bisa, kelas 2 bisa, kelas 3 bisa, tergantung dari kemampuan. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oh ya, satu lagi. Untuk BPJS yang dari pekerja penerima upah itu nanti iuran BPJS-nya biasanya dipotong dari gajinya sebesar 5% dari gaji. 5% dari gaji. Dimana kalau dia itu pegawai pemerintahan, perbandingannya adalah 4:1. Begitu juga dengan pegawai non pemerintahan, perbandingannya adalah 4:1. Artinya 4% itu bakal dibayarin oleh yang memperkerjakannya, 1% baru yang dipotong dari gajinya dia. Gitu. Misalkan kalau gajinya itu 1 juta, berarti 5%-nya itu berapa? 50.000 ya? 50.000. Nah, 50.000 berarti yang harus disetorin setiap bulan untuk bayar BPJS. Tapi ada perbandingan lagi, di mana empatnya itu harus dibayarkan oleh yang memberikan kerja, satunya baru dipotong dari gajinya dia. Jadi nanti pemotongannya nggak 50.000 ini. Jadi 4% yang harus dibayarin oleh pemerintahnya, 1% yang dibayarin oleh dari gajinya, diambil dari gajinya. Jadi kalau kita lihat 1% ya 1/100 dari 1 juta berarti betul 10 ya, 10.000. Jadi 10.000 yang memang dipotong, 40.000 itu yang dibayarkan oleh pemberi kerjanya. Tuh. Oke, ada pertanyaan sampai sini?